Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas Puri Anjasmara yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas ini untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan sekarang ini kita melakukan kajian Islam. InsyaAllah nanti kita akan tutup dengan sholat witir berjamaah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kiranya dapat menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita sehingga puasa Ramadan kita itu betul-betul berhasil, sehingga nanti kita di akhir Ramadan yang insyaallah 3 hari lagi kita bisa mencapai derajat manusia yang bertakwa, manusia yang dibebaskan dari semua dosa, yang dengan demikian insyaallah kita juga dibebaskan dari siksa neraka dan Allah memberikan balasan berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya diminta ceramah dengan judul urgensi zakat, infak dan sedekah. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sudah menjadi sunnatullah bahwa apa yang ada di dunia ini berpasang-pasangan, baik itu terkait dengan fenomena alam maupun fenomena sosial. Dalam fenomena sosial, kita mengenal di dalam masyarakat kita ada orang yang kaya dan ada orang yang kurang beruntung yang kemudian disebut sebagai orang fakir atau miskin itu. Di dalam konsep Islam, bahwa di dalam harta orang yang kaya itu ada hak bagi fakir miskin. Jadi sekali lagi, di dalam harta orang yang kaya itu ada hak bagi fakir miskin. Al-Quran dengan tegas mengatakan, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta mereka, harta orang-orang yang kaya itu ada hak tertentu bagi orang-orang yang meminta-minta, dan juga al-mahrum. Al-mahrum itu orang yang sebenarnya fakir, sebenarnya miskin, tapi dia tidak meminta-minta karena dia ingin menjaga kehormatannya. Nah, ini yang kadang-kadang justru malahan sok luput dari perhatian kita. Ada di masyarakat kita tuh ada orang yang sebenarnya miskin, fakir, tapi tidak minta-minta, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga ifahnya, itu ada. Nah, orang yang seperti itu sebenarnya juga punya hak. Nah, itulah sebabnya maka di dalam Islam itu diwajibkan apa yang disebut dengan zakat itu. Zakat itu adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang memang tadi menjadi haknya fakir miskin itu tadi kepada yang berhak dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Yakni apabila harta itu sudah mencapai satu nisab, sudah haul, maka itu kemudian
wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran perintah untuk membayar zakat ini difirmankan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 60, yang itu sekaligus juga di samping menunjukkan perintah membayar zakat, juga sekaligus menginformasikan kepada kita siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat, yang disebut dengan asnaf 8 itu. Ada fakir, ada miskin, ada mu'allaf, ada orang yang berhutang, ada fisabilillah, ada ibnu sabil, ada budak. Yang 8 itu yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik itu. Nah, zakat itu diberikan pada 8 asnaf itu, 8 golongan itu. Dan yang menarik, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran itu yang namanya perintah membayar zakat ini dan infak pada umumnya itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 83 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat itu sebenarnya sangat penting di dalam ajaran Islam, yang sejajar dengan kewajiban sholat. Dalam Al-Quran itu ada 3 pasang perintah yang oleh Allah diurutkan sedemikian rupa, yang itu kemudian difahami oleh para ulama sebagai kewajiban yang kedua-duanya harus dilaksanakan sekaligus. Tidak sempurna kalau hanya dilaksanakan salah satu saja. Yang pertama adalah perintah untuk menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Orang bisa disebut berbakti kepada orang tua kalau dia menyembah Allah, dan sebaliknya dia juga disebut sebagai menyembah Allah kalau dia juga berbakti kepada kedua orang tua. Dua-duanya harus ada. Lalu ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini juga dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa hanya taat kepada Allah saja, kepada Rasul tidak taat. Lalu atau sebaliknya, kepada Rasul saya taat tapi kepada Allah tidak taat. Nah, yang ketiga itu terkait dengan ini. Sholat dan zakat itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena apa? Karena sholat itu merupakan ibadah yang berdimensi vertikal, individual seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zakat, infak, sedekah itu adalah merupakan manifestasi dari ibadah kita yang bersifat sosial horizontal kepada sesama manusia. Ini dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Tidak kurang dari 83 kali. Nah, tetapi anehnya Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, umat Islam itu pada umumnya di dalam hal membayar zakat ini rasa-rasanya kok belum sama dengan kalau dibandingkan ketika umat Islam itu menjalankan perintah melaksanakan sholat. Maksud saya begini, kalau orang Islam itu ninggal ke sholat itu berat sekali dan merasa berdosa betul. Tapi kalau nggak membayar zakat itu kok tenang-tenang saja. Pada umumnya seperti itu. Kalau kita lihat misalnya sholat itu kan ya setidak-tidaknya ya di bulan Ramadan ini kan ya di mana-mana masjid itu penuh ya. Orang bersolat jamaah, terutama di sholat jamaah isya, karena dilanjutkan dengan sholat
tarawih, ada ceramahnya, demikian pula dengan sholat jamaah subuh itu biasanya juga ramai. Lumayan, kelihatan. Demikian pula puasa itu juga kayaknya ya orang relatif berat meninggalkan puasa itu. Sampai sakit sekalipun, ya, bepergian sekalipun yang sebenarnya itu boleh tidak puasa saja itu dipaksakan untuk berpuasa. Karena memang dalam Al-Quran kemudian di ujung ayat itu, apabila kamu berpuasa itu lebih baik bagimu meskipun boleh tidak berpuasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apalagi haji, waduh haji itu sekarang ini Masya Allah, animo pergi haji itu luar biasa, sampai orang harus menunggu sampai puluhan tahun, 30 tahun ya, sekarang ini kurang lebih ya. Tapi kalau membayar zakat ini Masya Allah ya. Ini terlihat dari misalnya Nuwun Sewu ya, potensi zakat umat Islam itu di Indonesia menurut data yang dirilis oleh Kementerian Agama berdasarkan penelitian itu tidak kurang dari 217 triliun setahun. Bayangkan itu potensinya ya, potensi zakat itu. Ya mungkin dihitung kalau umat Islam itu sekian jumlahnya, rata-rata umat Islam punya zakat sekian, kalau dizakati sekian, keluarnya itu 217 triliun per tahun. Bapak tahu berapa yang sudah terkumpul dengan zakat itu? Baru 6 triliun secara nasional, baru 0,2%. Kecil sekali. Makanya saya pernah teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Prof. Ahmad Rafiq itu pernah menulis itu. Mengajak orang berzakat itu ibarat orang membangunkan orang yang pura-pura tidur katanya. Nak ke wong sing jelas-jelas turu iki gampang. Biasanya yang ngerep ditangeke wis langsung tangi, umpamane kon sahur gitu ya. Tapi kalau pura-pura tidur dibangunkan, wah itu setengah mati, hanya aja itu biasanya. Nah ini ya. Oleh karena itu Masya Allah pemerintah luar biasa di dalam rangka untuk mendorong umat Islam mau berzakat, sehingga sudah muncul peraturan pemerintah ya, undang-undang terkait dengan pelaksanaan zakat ini. Lalu kemudian sudah dibentuk Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, yang itu ada pada level nasional, provinsi, sampai dengan pemerintah kota, kabupaten. Itu tidak lain dalam rangka untuk mendorong umat Islam supaya membayar zakat. Dan kalau itu zakat betul-betul dilaksanakan, sebenarnya mengatasi kemiskinan itu ya sangat tidak mustahil sebenarnya. Kalau betul-betul umat Islam itu sadar akan membayar zakat. Padahal zakat itu sendiri baru sifatnya itu kewajiban pokok, karena di luar zakat itu ada yang disebut dengan infak, sedekah, bentuk pemberian itu banyak. Dan zakat 2,5% itu baru minimal sifatnya, karena ada ibadah-ibadah yang disunnahkan, yang dianjurkan yang lain. Lah kecenderungan kita itu kan enggak, kalau sudah membayar zakat itu seakan-akan sudah pol gitu, sudah hebat gitu, lalu sudah merasa sebagai orang dermawan gitu. Padahal enggak, itu adalah hak fakir miskin yang ada di dalam harta orang-orang yang kaya tadi. Oleh karena itu ya sebenarnya banyak yang bisa kita berikan, yang kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan tadi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara sekalian ya, lalu apa itu urgensi dan fungsi zakat itu, pentingnya itu? Zakat itu penting sekali. Di dalam Al-Quran dinyatakan dia bisa berfungsi untuk bisa mensucikan apa dan siapa? Mensucikan muzaki itu sendiri, mensucikan orang yang berzakat. Diri orang yang berzakat disucikan dari sifat-sifat yang tidak baik. Ya. Minimal yang disucikan itu adalah sifat pikirnya itu, supaya hilang sifat pikirnya itu. Nah lalu
yang disucikan juga termasuk harta orang yang berzakat itu. Maksudnya bagaimana? Ya nuwun sewu ya, kita itu kan yang namanya bermuamalah, nyambut gawe ya, bisa jadi sebenarnya tidak kita maksudkan untuk niat mengambil hak orang lain secara tidak benar. Tetapi kan ya kadang-kadang siapa tahu nggak sengaja lalu mengambil hak orang lain. Ya. Kecipratan lah atau katutan bahasane Jawa. Ning nak jadi katutan ya sithik. Katutan kok 1 miliar ngono ora katutan jenenge. Katutan ya sithik ngono ae. Itu bisa dibersihkan dengan zakat itu. Otomatis bersih. Karena fungsi zakat itu membersihkan diri dan harta orang yang berzakat. Lalu kemudian yang namanya zakat itu sendiri kan secara kebahasaan artinya itu berkembang. Di samping suci juga berkembang. Lah apa yang berkembang? Yang berkembang ya diri orang yang berzakat itu, sehingga kemudian berkembang menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bertakwa dengan berzakat itu. Lagi-lagi juga tidak hanya dirinya saja yang berkembang, tetapi hartanya itu juga berkembang. Orang yang berzakat insya Allah dijamin oleh Allah hartanya berkembang. Kalau toh misalnya kok kemudian tidak berkembang di dunia, yakinlah bahwa Allah akan mengembangkan itu di akhirat. Karena orang yang berzakat itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sedemikian rupa sampai tidak terbatas. Jadi berkembang. Dalam Al-Quran misalnya sampai digambarkan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Seperti biji padi itu, satu biji bisa tumbuh 7 bulir, masing-masing bulir tumbuh 7 biji lagi, sehingga 100 biji, sehingga bisa 700 kali. Itu masih diberi catatan oleh Allah akan dilipat gandakan sampai dengan semaunya Allah sendiri. Luar biasa. Dan yang terakhir, yang sangat penting adalah fungsi sosial, yakni fungsi untuk menjadikan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Artinya apa? Artinya bahwa harta yang semula itu hanya ada pada orang kaya, kemudian tidak hanya beredar pada orang kaya saja, melainkan juga kemudian di-share, dibagi kepada juga orang-orang yang fakir miskin yang membutuhkan tadi. Likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta itu dizakati agar supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya di antara kamu saja. Orang-orang miskin pun juga akan mendapatkan bagian dari harta yang kamu punya itu. Sehingga dengan demikian lalu muncul apa yang disebut dengan kesejahteraan sosial, keadilan sosial. Tidak kok yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Fungsi zakat diantaranya bagaimana ke depan itu bisa mengangkat mustahik menjadi muzakki. Mengangkat orang yang dizakati menjadi orang yang nanti bisa berzakat. Idealnya begitu. Makanya lalu sekarang dikembangkan apa yang disebut dengan zakat produktif itu. Tidak hanya zakat yang kemudian dinikmati habis, tapi zakat yang kemudian bisa memberikan kain terhadap orang-orang yang fakir miskin sehingga kemudian dia bisa produktif. Sehingga kedepannya bisa menjadi muzaki. Nah, yang terakhir Bapak-bapak saya ingin menambahkan sedikit. Puasa yang kita lakukan ya, itu sesungguhnya adalah merupakan bagian terpenting dari latihan kita untuk bisa menjadi orang yang takwa ya. Dan orang yang takwa itu diantara cirinya yang paling penting terkait dengan fakir miskin itu adalah memiliki sifat care dan share, peduli dan mau berbagi. Puasa kita lakukan ini kan di antara hikmahnya lalu kita bisa merasakan penderitaan para fakir miskin yang tidak hanya pada bulan puasa saja, sepanjang hidup menderita, sepanjang hidup kekurangan, sepanjang hidup kelaparan. Itu yang harus kita kemudian rasakan ya dengan kita melaksanakan puasa ini, sehingga kita punya perasaan care, peduli dengan mereka. Tapi peduli itu tidak hanya berhenti pada peduli, lalu diwujudkan dalam bentuk mau share, mau berbagi.
berbagi apa yang kita miliki, apa yang kita punya, yang berupa harta itu untuk orang-orang yang membutuhkan tadi. Jadi puasa luar biasa. Ya. Sampai-sampai puasa mendidik kita untuk mau care dan share itu, termasuk bagian dari rangkaian ibadah puasa itu, kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu nuwun sewu harus dibedakan dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu zakat harta karena kita kaya. Tapi kalau zakat fitrah itu adalah zakat jiwa yang itu wajib bagi siapa saja. Ya. Laki, perempuan, tua, muda, selama kok di hari raya itu memiliki kelebihan rizki untuk dimakan pada hari itu sudah berkewajiban membayar zakat fitrah. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal untuk orang kaya. Tapi kalau zakat fitrah, sekali lagi, kalau di hari raya kok masih punya kelebihan harta untuk dimakan, itu sudah wajib membayar zakat fitrah. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada lah yang tidak terkena wajib bayar zakat fitrah. Di desa-desa itu prakteknya nuwun sewu, ini saya orang desa, saya ceritakan ya. Orang miskin sekalipun itu bisa membayar zakat fitrah. Karena apa? Ya nanti dia dapat zakat dari orang-orang yang berzakat itu. Kan kemudian ada beberapa itu di rumah itu. Nah itu bisa dizakatkan, diniatkan zakat untuk dirinya. Diberikan kepada siapa? Kepada orang miskin yang lain. Yang miskin zakat lagi ya, gantian saja. Tapi kan membayar akhirnya. Dia membayar tapi juga mendapatkan dari teman yang miskin juga. Sehingga akhirnya muter saja, akhirnya orang semuanya bayar zakat fitrah. Apalagi kok sampai kaya. Yang sempit saja itu diperintahkan untuk membayar zakat fitrah. Makanya jadi orang yang bertakwa itu diantaranya disebutkan di dalam surat Ali Imran 133 itu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang mau berbagi hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sempit saja itu diperintahkan untuk mau berbagi. Apa meneh nak sugih, apa meneh nak berlimpah, ya pasti harus mau berbagi, dan berbaginya kalau bisa banyak. Dan 2,5 kilogram itu minimal. Jangan kok orang yang kaya lalu wah 2,5 kilogram, lurus 2,5 kilogram. Itu batas minimal, bisa saja membayar lebih. Ya, itu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan dengan Ramadan itu muncul apa yang ada pada kita sifat care dan share, ya. Peduli dan mau berbagi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.